Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiga wali kota berakhir dijeruji KPK. Partainya PDIP. Penangkapan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna oleh tim penyidik KPK mengingatkan kita pada penangkapan terhadap Wali Kota Cimahi sebelumnya, yakni Ati Soeharti, termasuk mantan Wali Kota Cimahi sebelumnya lagi yang juga suami dari Ati Soeharti, yakni Ito Tohija, pada awal Desember tahun 2016 silam. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengaku penangkapan terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna pada hari Jumat 27 November sekitar pukul 10 siang tadi. Bersamaan dengan penangkapan Ajay, beberapa orang lainnya juga dikabarkan KPK ditangkap di tempat lain di wilayah Bandung, Jawa Barat. KPK telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Bandung, Jawa Barat. Begitu kata Ali. Ajay Muhammad Priyatna merupakan sosok yang memenangkan Pilkada Kota Cimahi pada tahun 2017. Setelah lawan terberatnya Ati Soeharti sebagai calon incumbent ditangkap KPK bersama dengan suaminya Ito Tohija saat kasus suap proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi. Ito Tohija juga merupakan wali kota Cimahi pertama pasca pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung sejak tahun 2002. Setelah memimpin 2 periode, pucuk kepemimpinan kota yang hanya memiliki 3 kecamatan itu dilanjutkan oleh istrinya Ati Soeharti melalui kontestasi Pilkada tahun 2012 untuk masa jabatan wali kota 2012-2017. Selama kepemimpinan itu, tidak terdengar kasus hukum apapun. Namun pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Desember, dalam masa pemilihan wali kota baru, Ati bersama sang suami terpergok menerima uang suap sebesar 500 juta rupiah dari pihak ketiga terkait pengerjaan proyek pasar atas baru Cimahi senilai 57 miliar rupiah. Pasangan suami istri itu pun masing-masing dijatuhi kurungan penjara 4 tahun untuk Ati Soeharti dan 7 tahun penjara untuk Ito Tohija. Tak cukup di situ, Ito Tohija juga menjalani hukumannya kembali disangkakan kasus korupsi terkait proyek Pasar Raya Ciberem, Kota Cimahi. Kondisi kesehatan Ito kemudian memburuk selama menjalani proses sidang kasus kedua tersebut. Lalu pada September 2019, Ito meninggal dunia di RSHS Bandung, di mana saat itu Ito masih menjalani masa hukuman. Ito Tohija, Wali Kota Cimahi periode 2001 sampai 2012. Politisi Partai Golkar itu terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama terkait korupsi pembangunan pasar atas Kota Cimahi, Ito divonis 7 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman penjara, Ito kembali didakwa korupsi pembangunan pasar raya Ciberem. Ia disebut menyebabkan kerugian negara mencapai 37 miliar rupiah. Saat sidang masih berlangsung, Ito meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit jantung pada 14 September 2019. Ati Soeharti, Wali Kota Cimahi periode 2012-2017. Ati yang juga merupakan istri dari wali kota sebelumnya, Ito Tohija, sempat divonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama dengan suaminya Ito yang terbukti korupsi proyek pembangunan pasar atas Kota Cimahi. Ati dan Ito divonis bersamaan di Pengadilan Tipikor PN Bandung pada 30 Agustus 2017. Ajay Priyatna, Wali Kota Cimahi periode 2017-2020. Wali Kota Cimahi saat ini Ajay M. Priyatna yang ditangkap KPK Jumat 27 November 2020. Ajay adalah Ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Cimahi. Partai berlambang moncong putih itu kembali menyumbang tahanan ke KPK dan katanya mereka akan mengambil tindakan. Siapa sih sebenarnya tersangka itu? Nah, begini selengkapnya.
Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah Supyan Hadi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga telah merugikan negara mencapai 5,8 triliun rupiah dan juga 711.000 US dollar. PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Supyan akan segera mengambil langkah pemecatan. Kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya, kalau yang namanya korupsi kemudian pemerkosaan, narkoba itu otomatis bakalan dipecat, ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan. Watubun pun juga menegaskan setiap kader partai yang terlibat korupsi akan segera dipecat. Sanksi pemecatan terhadap kader PDIP yang terlibat korupsi ditegaskan oleh Watubun sudah sering diterapkan. Ya, sama pengurus ataupun anggota pun biasa. Kalau urusan masalah korupsi otomatis kita pecat. Dulu beberapa ketua DPD kan yang pernah terjadi seperti itu. Otomatis kita ambil tindakan pemecatan. Kalau lewat proses partai kan berarti masuk ke kategori kader partai dong. Begitu katanya. Sekali lagi, Watubun juga menegaskan kader yang sudah terbukti korupsi akan langsung dipecat. Semuanya kalau sudah diadakan yang ditangkap bahasa OTT, ada yang oleh KPK sudah ditentukan bahwa yang bersangkutan korupsi ya kita pecat. Begitu katanya. Dalam kasus ini, KPK telah menduga Supyan menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan pada 3 perusahaan. Ketiga perusahaan itu adalah PT FMA, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi, PT BI, Billy Indonesia, dan PT AIM, Aries Iron Mining. Supyan juga diduga menerbitkan izin tersebut meskipun ketiga perusahaan belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara mencapai 5,8 triliun rupiah dan juga 711.000 US dollar disebut oleh KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Ngeri juga ya Bupati ini. Selain terlibat dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supyan juga diduga telah menerima 2 mobil mewah dan juga uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut. Terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH, Supyan Hadi selaku Bupati Kota Waringin Timur periode 2010-2016 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga 710 juta rupiah, mobil Hummer H3 seharga 1,35 miliar rupiah dan uang 500 juta rupiah. PDIP. Ada apa sih denganmu? Kasus korupsi dijadikan hal yang wajar. Kalau korupsinya sampai merugikan negara triliunan rupiah gimana? Ya kayak kasus korupsi ini sih yang melibatkan Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Supyan Hadi. Politisi PDIP ini telah merugikan negara sebesar 5,8 triliun rupiah karena menyalahgunakan wewenangnya terkait penertiban izin usaha pertambangan pada 3 perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan juga PT Aries Iron Mining. Bayangin nih guys, demi 2 mobil mewah dan juga uang, doi bikin rugi negara sedemikian parah. Hasil pertambangan bauksit dicuri seenak udel, lingkungan jadi rusak, belum lagi kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Wah, ini sih harus dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu sih dibikin aksi berjilid-jilid biar doi kapok. Ya, kita sih bener-bener gak habis pikir ya. Bagaimana bisa kader PDIP lagi-lagi kena korupsi? Padahal beberapa kader PDIP lainnya seperti Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu jadi model KPK untuk kebijakan anti korupsi. Walah, mana katanya sih masih ada 200-an pejabat daerah dari kader PDIP lagi. Mudah-mudahan aja gak ada yang ketularan korupsi ya. Bisa amsyong nasib negeri ini. PDIP ini benar-benar harus lebih hati-hati buat milih kader deh. Jangan sampai predikat partai terkorup tuh melekat terus. Apalagi kasus Supyan ini merupakan kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar. Wah, rakyat bakalan milih PDIP lagi nggak ya?